Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat berangkaikan kata salam tidak lupa pula kita haturkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman semua, di mana pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan pengembangan networking dan juga pengembangan karir melalui network individu dan juga network profesional. Sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yang mana saya sendiri Ranti Nabila BP 2010861019. Lalu ada Hafiza Sri Wahyuni dengan BP 2010863015. Lalu ada Fiona Sinda dengan BP 2010863003. Lalu ada Kak Mia Putri Edraf dengan BP 1910863029. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan materi. Materi pertama mengenai definisi network individu yang akan disampaikan oleh Kak Mia. Kepada Kak Mia, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mia Putri Edraf dengan BP 1910863029. Nah, saya akan membahas mengenai network individu. Dalam membangun networking, sangat diperlukan kemampuan dalam penguasaan komunikasi yang efektif. Dan ini merupakan cara untuk penyampaian pikiran, perasaan melalui bahasa baik secara verbal maupun nonverbal, dan serta mendengar, berbicara ataupun mengungkapkan emosi. Dan ini juga terjadi pada lingkungan kita di dunia kerja untuk mengembangkan karir. Nah, karena perlu membangun karir, networking dalam membangun karir ini memiliki banyak cara. Nah, kita dapat melakukan networking untuk mengembangkan kolega ataupun mengembangkan jaringan yang kita miliki. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun networking dengan memperluas pertemanan dengan orang-orang sekitar. Tentunya orang yang dapat membantu untuk mengembangkan diri kita. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu mengenai cara mengembangkan karir yang akan dijelaskan oleh Hafiza. Kepada Hafiza, disilahkan. Baiklah, saya Hafiza Sri Wahyuni dengan nomor BP 2010863015. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan jaringan dalam membangun karir. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan itu dengan memperluas jaringan pertemanan di lingkungan dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Tentunya dengan orang-orang yang dapat membantu kita dalam mengembangkan karir kita. Selanjutnya, ada pun cara-cara yang dapat dilakukan dalam membangun networking, yaitu yang pertama itu memprioritaskan tujuan. Maksudnya di sini adalah kita harus memprioritaskan tujuan yang akan kita capai, yang mana yang lebih penting, apa poin utama yang akan kita capai. Dari sini kita dapat menentukan dalam mencari orang yang bisa membantu kita dalam mencapai prioritas kita. Kita mencari orang-orang, membangun relasi dengan orang-orang yang bisa membantu kita dalam mencapai tujuan kita. Dan yang kedua yaitu bergabung dalam komunitas alumni perguruan tinggi. Dengan bergabung dalam komunitas alumni perguruan tinggi, kita akan bisa mengenal banyak orang dengan latar pekerjaan yang berbeda-beda. Kita bisa berkenalan dengan mereka. Tentunya ini menjadi sebuah jalan untuk kita dalam memperbanyak relasi, dalam membangun networking. Kemudian yang ketiga yaitu adopsi cara berpikir pencari kerja. Biasanya orang yang mencari pekerjaan itu relatif mudah dalam membangun networking, karena mereka akan bertemu dengan banyak orang. Di sana dia akan mendapatkan relasi-relasi yang banyak. Nah, dengan begitu akan mudah membangun networking dalam membangun karir. Apabila kita tidak sedang dalam mencari pekerjaan, maka salah satu cara lain yang dapat kita gunakan itu dengan cara lain yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengadopsi cara berpikir orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Kita gunakan cara berpikir mereka, bagaimana mereka membangun relasi, membangun jaringan dengan orang-orang yang dapat membantu kita dalam membangun karir kita. Kemudian selanjutnya itu meminta pertolongan.
Maksudnya di sini adalah jangan pernah sungkan untuk minta pertolongan kepada siapapun. Jangan pernah sungkan untuk berkenalan dengan orang, meminta bantuannya dalam uh, dalam hal kita ingin membangun networking, membangun relasi yang mana ini bermanfaat bagi kita untuk membangun karir kita. Jangan pernah sungkan. Berkenalan dengan sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apakah nantinya mereka bisa menolak kita atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik. Maksudnya di sini adalah kita menjalin hubungan baik dengan orang tidak hanya untuk dalam hal yang penting saja, tapi bangunlah hubungan yang baik dengan seseorang atau siapapun setiap setiap waktunya. Jagalah hubungan baik pertemanan itu. Karena kita nggak pernah tahu akan sampai mana siapa yang akan menolong kita nantinya. Dengan kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan orang, itu akan membuat kita mudah nantinya dalam mencari pertolongan atau melakukan pekerjaan lalu kita membutuhkan orang lain gitu. Jadi jagalah hubungan pertemanan ini. Karena ini juga salah satu yang sangat penting dalam membangun networking dalam pengembangan karir kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang cara membangun networking dalam mengembangkan karir. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Nah, tadi sudah ada Kak Mia dan juga Hafiza yang menjelaskan mengenai network individu. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai network profesional yang akan disampaikan oleh Vio, yaitu terkait dengan definisi network profesional. Kepada Vio, disilahkan. Perkenalkan, nama aku Fiona Sindar, BP 2010-863-003. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang definisi jaringan profesional. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam perkembangan karir, diperlukan adanya kemampuan dalam mengembangkan relasi atau networking. Nah, networking ini akan membantu kita dalam menjalankan usaha di berbagai kegiatan dalam pengembangan karir tersebut. Nah, tidak hanya itu, pengembangan relasi juga akan membantu kita dalam pengembangan pengalaman kerja. Nah, dan juga melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, dan juga membangun hubungan interpersonal. Yang membangun relasi sudah menjadi suatu hal yang wajib dalam pengembangan perjalanan karir seseorang. Nah, peran penting relasi didasarkan pada kondisi masyarakat pada zaman sekarang ini, di mana kepintaran dan kemampuan intelektual itu tidak menjamin kita sukses di dalam dunia kerja. Nah, ketika kita masuk dalam dunia kerja atau dunia organisasi, kita harus dituntut untuk mampu menyeimbangkan semua komponen yang wajib ada dalam pengembangan karir seseorang. Nah, komponen itu meliputi kemampuan intelektual, skills, dan kemampuan terlatih, pengalaman, etika, dan kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nah, selanjutnya, kemampuan inilah yang disebut dengan kemampuan dalam membangun jaringan profesional. Biasanya, orang-orang yang tergabung dalam jaringan profesional, mereka akan saling membantu dan bekerja sama dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Nah, hal ini disebabkan karena jaringan profesional memang berorientasikan kepada pengembangan karir seseorang dan kemajuan mereka di dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Nah, selain itu, jaringan profesional ini dapat terbentuk dimulai dari proses perkenalan dan saling mengenal. Nah, sehingga tentang relasi mereka masing-masing. Nah, selain itu, relasi profesional secara sederhananya lebih kompleks dan dibandingkan dengan relasi individu. Namun keduanya itu tetap memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karir masing-masing. Sekian penjelasan materi dari saya tentang definisi jaringan profesional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Nah, saya akan mencoba menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai cara mengembangkan jaringan profesional. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan jaringan profesional tadi. Adapun cara-caranya adalah yang pertama, lengkapi data diri kita di media sosial. Nah, hal ini dapat kita maknai bahwa ternyata media sosial itu memberikan dampak positif bagi kita dalam mengembangkan jaringan profesional tadi. Ketika kita mencantumkan data diri kita, maka ketika orang-orang melihat media sosial kita atau melirik media sosial kita, mereka bisa tahu tentang diri kita gitu loh. Namun dengan syarat biodata diri itu adalah biodata diri yang memang layak untuk diketahui oleh orang umum gitu loh, tidak bersifat private. Contohnya nama kita, riwayat pendidikan, pekerjaan, keahlian, kemampuan dan lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang yang melihat media sosial kita dan mereka memang membutuhkan kriteria yang sesuai dengan diri kita, maka diharapkan kita dapat menjalin networking atau relasi yang profesional tadi. Langkah yang kedua adalah dengan memanfaatkan koneksi yang sudah ada. Dengan memanfaatkan koneksi yang sudah ada, diharapkan kita mampu membangun relasi yang lebih luas, lebih kompleks, dan lebih profesional tentunya. Contohnya, ketika kita memiliki teman relasi pada perusahaan A, dan ternyata kita sedang ingin melobi seseorang pada perusahaan A pula gitu loh. Nah, kita dapat meminta bantuan kepada teman kita untuk dapat memperkenalkan kita dengan orang tersebut. Nah, lalu langkah ketiga adalah dengan memelihara hubungan yang baik. Nah, ketika kita sudah memiliki yang namanya networking tadi, kita tidak boleh merasa puas dan cukup saja gitu loh. Kita harus menjaga hubungan yang baik antara pihak-pihak yang kita bangun relasinya. Jadi diharapkan relasi tersebut dapat terjalin dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Lalu langkah yang keempat adalah melatih kemampuan berkomunikasi dan juga membangun hubungan interpersonal yang baik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita membangun relasi, terutama yaitu dengan relasi profesional tadi gitu loh. Nah, ketika kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, orang-orang akan mampu memahami kita dengan baik pula gitu loh. Jadi komunikasi pun dan juga pengembangan relasi tadi dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ketika kita mampu membangun hubungan interpersonal yang baik, diharapkan kita juga mampu membangun relasi profesional yang baik pula. Nah, langkah yang terakhir adalah dengan bergabung dalam organisasi profesional. Dengan kita bergabung dalam suatu organisasi, kita dapat mengembangkan skill dan kemampuan kita dalam hal-hal tertentu. Nah, dan juga ketika kita bergabung dalam organisasi, kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Kita dapat mengembangkan relasi-relasi tadi, dan juga kita dapat melihat kemampuan orang-orang tersebut dalam hal-hal tertentu. Nah, di sanalah kita dapat mengembangkan relasi profesional dan juga mengembangkan karir. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Terlebih terkurang, kami dari kelompok 7 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.